Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Setiarini, NIM A4101802005. Nah, di sini nanti kita akan membahas materi turunan fungsi aljabar SMA kelas 11. Nah, sebelum menginjak ke materinya, perlu kita ketahui dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, kompetensi inti pada poin 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, kompetensi inti poin keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu pada poin 3.8, yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, untuk kompetensi dasar poin 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, langsung nih kalau kita menginjak ke materinya, yaitu apa sih turunan fungsi aljabar itu? Nah, turunan fungsi aljabar merupakan pembahasan yang lebih jauh dari limit fungsi. Dengan kata lain, turunan fungsi merupakan fungsi tertentu di mana nilai fungsi di setiap titik ditentukan dengan limit selisih fungsi. Nah, jika dipunyai fungsi fx dan turunan f aksen x, kedua fungsi tersebut mempunyai hubungan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx dibagi dengan h. Jika dipunyai fungsi fx, fungsi aljabar diperoleh dasar turunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika fungsinya fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x atau turunan dari fx itu sama dengan n dikalikan dengan x pangkat n-1. Nah, untuk poin yang kedua yaitu jika dipunyai fungsi fx sama dengan a dikalikan x pangkat n, maka turunannya diperoleh dengan a dikalikan n dikalikan dengan x pangkat n-1. Yang selanjutnya nih, langsung ke sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, jika diketahui K itu suatu konstanta dan U sama dengan UX, V sama dengan VX, dan masing-masing mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X, maka berlaku. Ini sifat yang pertama, jika Fx sama dengan U plus V, maka turunannya atau F aksen X itu sama dengan U aksen plus V aksen ini tinggal diturunkan dari masing-masing U sama V-nya. Nah, yang kedua yaitu Fx sama dengan U min V, maka F aksen X atau turunannya diperoleh U aksen min V aksen. Nah, jadi juga sama, ini tinggal diturunkan masing-masing U sama V-nya. Untuk sifat yang keturunan yang ketiga yaitu Fx sama dengan U dikalikan V, maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x sama dengan u aksen dikalikan v plus u v aksen. Nah, untuk sifat yang keempat fx sama dengan fu, maka f aksen x itu diperoleh dari f aksen u dikalikan dengan u aksen. Nah, untuk sifat yang kelima yaitu f X sama dengan U per V atau U dibagi dengan V, maka turunannya atau F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini ada contoh soalnya. Untuk contoh soal 1, ini ada 2 poin. Yang poin pertama, tentukan turunan fungsi Fx X sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat. Nah, ini juga ada penyelesaiannya, tinggal kita sesuaikan dengan fungsinya tadi. Nah, untuk penyelesaian dari Fx sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat ini
turunannya sama dengan 3 dikalikan dengan X dipangkatkan 3 dikurangi 1 dan ditambah dengan 2 dikalikan X dipangkatkan 2 min 1 sehingga diperoleh 3X kuadrat plus 2X. Nah, untuk yang selanjutnya tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3X pangkat 5 plus 4X pangkat 3 dikurangi dengan 7X kuadrat. Nah, ini juga sudah ada penyelesaiannya ya, teman-teman. Untuk turunannya itu sama dengan 3 dikalikan 5 dikalikan dengan X dipangkatkan dengan 5 min 1 plus 4 dikalikan dengan 3 dikalikan X pangkat 3 min 1 dikurangi dengan 7 dikalikan 2 dikalikan dengan X pangkat 2 min 1. Sehingga turunannya diperoleh 15X pangkat 15X pangkat 4 plus 12X kuadrat min 14X. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu juga sama, ini ada 2 poin. Nah, tentukan turunan fungsi fx sama dengan x plus 2 dikalikan dengan 2x pangkat 3 min 5. Nah, ini untuk penyelesaiannya kita harus misalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, misalkan u itu sama dengan x plus 2. Nah, maka u aksen sama dengan 1 dan V sama dengan 2X pangkat 3 min 5, maka V aksen sama dengan 6X kuadrat. Sehingga dari sifat tadi, kan ini U dikalikan dengan V, maka turunannya diperoleh sama dengan U aksen dikalikan dengan V plus U dikalikan dengan V aksen. Ini tinggal kita substitusikan saja, kemudian diperoleh hasil 8X pangkat 3 plus 12X kuadrat min 5. Nah, untuk yang selanjutnya, tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan x plus 2 dibagi dengan 3x min 4. Nah, ini juga harus kita misalkan terlebih dahulu. Nah, misalkan ini x plus 2 ini u sebagai u dan 3x min 4 ini sebagai v. Nah, kemudian dari u dan v kita turunkan masing-masing sehingga diperoleh u aksen sama dengan 1 dan v aksen sama dengan 3 ini. Dari sini ya, teman-teman. Nah, karena dari sifatnya tadi, apabila U dibagi dengan V, maka turunannya diperoleh U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, dari permisalan ini kita substitusikan ke sini, maka nanti hasil akhirnya akan diperoleh negatif 19 per 3X min 4 dikuadratkan. Nah, untuk contoh soal 3, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dipangkatkan 5. Nah, ini juga sama. Kita memakai permisalan. Nah, ini menggunakan sifat yang kelima, fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 5. Sehingga misalnya 2x plus 3 ini sebagai u, sehingga diperoleh turunan dari u ini adalah sebagai u aksen, turunannya dari 2x plus 3 itu sama dengan 2, kemudian y itu sama dengan fx. Nah, ini kan fx-nya itu sama dengan u pangkat 5, sehingga diperoleh turunan dari f aksen x itu 5 kali u pangkat 4. Sehingga dari sifat yang kelima tadi diperoleh dy per du dikalikan dengan du per dx, atau dy per du ini adalah u aksen dan du per dy per du ini adalah f aksen x, untuk du per dx ini adalah u aksen. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan saja dari permisalan ini. Diperoleh itu 5 dikalikan u pangkat 4 dikalikan 2, sehingga diperoleh 10 u pangkat 4. Nah, untuk u-nya ini kita kembalikan ke fungsi yang semula, yaitu 2x plus 3. Jadi, diperoleh itu 10 dikalikan dengan 2x plus 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2. Nah, dipangkatkan dengan 4. Nah, ini juga masih menggunakan sifat yang kelima.
kita misalkan terlebih dahulu untuk U sama dengan 3x kuadrat min 2, min 4. Ini maaf ya teman-teman, ini seharusnya 2. Ini ada kesalahan dalam mengetik, ini harusnya 2. Sehingga diperoleh U aksen itu 6x turunannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Y atau sama dengan Fx. Nah, ini tadi kan sama dengan ini U pangkat 4. Nah, sehingga turunannya dy per du sama dengan 4 U pangkat 3. Nah, turunan dari sifat kelima tadi F aksen X dikalikan dengan U aksen. Nah, ini sehingga kita substitusikan permisalan yang sudah kita peroleh tadi, kita substitusikan ke sini, diperoleh sama dengan 4 dikalikan U pangkat 3 dikalikan 6X sama dengan 4 dikalikan 6, 24 X U pangkat 3. Nah, U-nya ini kita kembalikan lagi ke fungsi yang semula, 3x kuadrat min 4, sehingga diperoleh 24x. Ini mohon maaf juga ini masih kurang x ya teman-teman. Ini 24x dikalikan dengan 3x kuadrat min 4 dipangkatkan 3. Nah, sekian. Semoga materinya ini bermanfaat. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.